Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Azhara. Nah, di sini kita akan membahas tentang tasawuf lagi, guys. Pernah nggak sih kamu tuh merasa hidup tuh ramai, tetapi hatiku tuh tetap sepi? Nah, di era modern yang serba cepat dan bising ini, banyak orang kehilangan arah. Dalam sejarah Islam, ada satu jalan spiritual yang sejak dulu membawa manusia kembali pada ketenangan, teman-teman. Nah, kembali kepada ketenangan batin. Itulah yang dinamakan jalan tasawuf. Tasawuf adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan penyucian hati, pengendalian hawa nafsu, dan kedekatan dengan Allah. Bukan soal ritual semata, tapi soal bagaimana hati bisa tetap damai meskipun dunia sedang kacau. Nah, dalam tasawuf, seseorang itu belajar mengenal dirinya sendiri, lalu mengenal Tuhan, teman-teman. Nah, tujuan akhirnya bukan kekuasaan, bukan juga kekayaan, tetapi ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mendalam. Oke? Nah, tasawuf bukan barang asing di Indonesia, teman-teman. Sejak abad ke-13, ajaran ini dibawa oleh para dai dan pedagang dari Gujarat, Persia, teman-teman, dan dari Timur Tengah juga. Mereka datang dengan damai, berdagang sekaligus berdakwah, menyampaikan Islam melalui pendekatan-pendekatan yang lembut dan sangat amat menyentuh hati, teman-teman. Nah, Wali Songo adalah contoh konkret bagaimana tasawuf menjadi alat dakwah yang efektif. Sunan Kalijogo misalnya, nah, mengemas nilai-nilai tauhid dalam wayang dan tembang. Masyarakat lokal pun menerimanya tanpa paksaan, teman-teman. Karena ajaran tasawuf itu bukan menakut-nakuti, tetapi merangkul dan juga menenangkan. Begitu. Nah, salah satu kekuatan tasawuf di Indonesia adalah kemampuannya beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, tasawuf tidak merusak tradisi tapi menyucikannya. Dalam budaya Jawa, misalnya seperti konsep manunggaling kawula lan Gusti, kesatuan hamba dan Tuhan, sejalan dengan ajaran sufi tentang fana dan bako. Seperti itu. Nah, tasawuf juga memperkuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, sopan santun, dan juga hidup sederhana. Masyarakat itu diajak untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, kerja keras tapi tetap mengingat kepada Tuhan, seperti itu. Nah, tasawuf di Indonesia itu berkembang lewat tarekat-tarekat yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, seperti tarekat Qadariyah yang lembut dan penuh dengan cinta. Nah, tarekat Naqsyabandiyah yang menekankan zikir dalam hati, atau Syatariyah dan Syaziliyah yang mempunyai pengaruh kuat di Sumatera dan juga di Jawa Barat. Nah, jangan lupa juga pada tokoh-tokoh hebat seperti Hamzah Fansuri, penyair sufi dari Aceh yang mengenalkan ajaran Wahdatul Wujud. Nah, ada juga Syamsuddin As-Sumatrani, tokoh penting dalam kerajaan Aceh. Lalu Naruddin Araniri yang lebih rasional dan menekankan kesesuaian dengan syariat. Gitu. Nah, lalu bagaimana tasawuf itu berperan di zaman modern? Nah, disinilah muncul istilah neo-sufisme. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh cendekiawan asal Pakistan yang bernama Fazlur Rahman. Begitu. Nah, menurutnya tasawuf yang hanya fokus pada ibadah pribadi sudah tidak cukup. Nah, umat Islam butuh juga tasawuf yang aktif di dunia sosial dan berpikir maju. Neo-sufisme bukan menyepi, tetapi tampil, bukan menghindar dari dunia, tapi menyucikan dunia dengan akhlak. Nah,
Ia itu mengajarkan bahwa mencintai Allah berarti juga mencintai sesama. Di Indonesia, neosufisme bukan sekedar teori. Tokoh seperti Nurcholish Madjid atau Cak Nur mengajak kita untuk menafsirkan agama dengan pikiran terbuka. Islam bukan sekedar simbol, tetapi juga substansi atau akhlak, spiritualisme, dan juga kemanusiaan. Sementara Gus Dur, tokoh besar Nahdlatul Ulama, menunjukkan bahwa tasawuf bisa hadir di ruang publik ini atau dalam politik, dalam hak asasi, dan juga dalam toleransi. Dan ada juga Jalaluddin Rohmat yang menyampaikan nilai-nilai sufi dengan pendekatan ilmiah dan juga psikologis, terutama ke kalangan intelektual anak muda, terutama di kalangan intelektual. Anak muda hari ini tuh hidup dalam dunia yang penuh distraksi. Tasawuf bisa jadi jawaban, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menemukan makna di tengah kesibukan. Tasawuf juga mengajarkan istirahat hati. Di tengah persaingan, tasawuf mengajarkan kerendahan hati. Dan di tengah-tengah krisis identitas, tasawuf juga mengajarkan tentang kenali dirimu. Maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Nah, tasawuf adalah jalan sunyi, tapi bukan jalan sepi. Di sanalah kita bertemu dengan kedamaian, bertemu juga dengan cinta, dan bertemu juga dengan Allah. Dan neosufisme adalah bukti bahwa ajaran ini masih relevan. Ia tidak mati oleh zaman, justru hidup di tengah-tengah zaman. Begitu. Jika hatimu kosong, bukan karena tidak ada, tetapi karena belum mengenalnya, carilah, mungkin ia sedang menunggumu di jalan yang sunyi. Ya, di jalan sunyi tersebut yang dinamakan dengan tasawuf atau bernama tasawuf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.